Kamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa dalam amanat perpisahannya, berkatalah Yesus kepada para murid, "Jika dunia membenci kalian, ingatlah bahwa dunia telah membenci aku lebih dulu. Sekiranya kalian dari dunia, tentu dunia menyayangi kalian sebagai miliknya. Tetapi karena kalian bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kalian dari dunia, maka dunia membenci kalian. Ingatlah akan apa yang telah kukatakan kepada kalian. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka pun akan menganiaya kalian. Jika mereka telah menuruti sabdaku, mereka pun akan menuruti kata-katamu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadapmu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Membayangkan bacaan pertama para rasul, Paulus dan teman-temannya pergi mewartakan Injil ke berbagai tempat. Keputusan-keputusan pribadi sepertinya hendak dijalankan, tetapi dibelokkan oleh Allah untuk mewartakan ke tempat lain. Kurang lebih seperti itu. Yang menarik adalah rumusan ini. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan agar jemaat menurutinya. Saya membayangkan mengelola umat yang baru tumbuh, yang baru berkembang di berbagai macam tempat. Caranya bagaimana? Dengan membawa surat dan membacanya, lalu menguatkan pesan-pesan itu agar jemaat menurutinya. Saat itu komunikasi tidak mudah ya. Kalau zaman sekarang lewat WA group langsung selesai, hitungan per menit tidak sampai semua sudah selesai. Nah, pengalaman itu mengajak kita untuk membayangkan betapa memelihara kawanan domba, ngerengkuh umat beriman, itu tidak mudah. Apalagi ketika gereja tumbuh berkembang sampai sekarang ini, lalu bagaimana mengelola kawanan ini, menuntun kawanan ini. Yang dibuat Paulus, yang dibuat para rasul pada waktu itu pun masih diteruskan. Siapa yang meneruskan? Paus-paus berikutnya. Misalnya, untuk memelihara iman, untuk merawat domba-domba ini, Paus biasanya mengeluarkan ensiklik atau surat-surat pastoral. Untuk apa? Memelihara iman jemaat. Supaya iman jemaat juga tumbuh dalam dunia yang terus-menerus mengalami perubahan. Dan Injil tadi kita dengar dalam Injil bahwa Yesus menyebut kita ini bukan dari dunia. Kita dipilih oleh Allah dari dunia. Maka kita yang hidup di dalam dunia ini bagaimana tetap bertahan, bertumbuh, berkembang iman kita di tengah dunia yang terus berubah. Surat pastoral atau ensiklik yang cukup terkenal adalah Laudato Si. Dan paroki kita mencoba menghidupinya dengan gerakan mengumpulkan sampah itu kan, supaya kita mencintai bumi kita yang kita tempati, supaya dengannya pun menjadikan sampah sebagai berkah. Itu salah satu cara bagaimana memelihara iman. Iman tidak hanya soal ritual di dalam
ibadat, tetapi juga tampak dalam kehidupan nyata di tengah dunia, dari altar menuju latar. Maka bagaimana kita membayangkan gereja awal sampai gereja sekarang ini terus menerus tumbuh berkembang. Siapa yang mengelola, siapa yang merawat? Tentu Tuhan sendiri melalui paus, dan bahkan pun dalam hidup kita level keuskupan, kerap kali Bapak Uskup mengeluarkan surat gembala supaya kita yang hidup di tengah dunia dalam konteks tertentu dituntun oleh gembala kita. Maka kalau sekarang ini tidak perlu banyak waktu dibutuhkan untuk katakanlah sosialisasi. Sebetulnya tadi juga sosialisasi sih ya para Paulus dan Silas tadi. Kita melalui media sosial itu begitu cepat beredar, tapi tidak cepat untuk dibaca. Contoh saja di WA grup lingkungan itu, kalau ada berita tinggal sudah masuk tapi lupa dibaca. Contoh yang paling kecil yang tidak prinsipil, misal jam berapa padahal sudah diumumkan, wilayah kita jam berapa misalnya, padahal sudah diumumkan, tapi tidak diperhatikan. Hal kecil saja susah diperhatikan, apalagi hal yang besar, ensiklik, surat gembala yang menuntun kita di tengah dunia ini. Bagaimana dengan kita? Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.